530, Epilog 2 Not Found Anywhere, 5. Diupload oleh Baca Suara. Sudut pandang pembaca yang maha tahu. Han Suyong menyipitkan matanya setelah melihat kalimat itu. Petik 2. Bukankah itu nama keterampilan Kim Dokja? Mengapa hal seperti itu terukir di celah antara garis dunia? Kata-kata itu berlanjut. Ini tidak terhindarkan, saya pikir. Dan alasan mengapa saya menerima tindakan ibu juga harus seperti ini juga. Alasan mengapa aku mulai menulis esai. Alasan mengapa saya harus menjadi putra seorang pembunuh. Kata-kata ini bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan konstan. Kalimat-kalimat ini dengan lancar membentang dari masa lalu menuju masa depan. Saat itulah, Han Suyong menyadari sesuatu. Regresi adalah tindakan percabangan ke garis dunia baru dari titik tertentu dan seterusnya, sambil mundur dalam garis dunia saat ini. Jadi, apa yang akan terjadi jika mereka terjebak dalam jenis kesenjangan saat kembali ke garis dunia? Jika itu yang benar-benar terjadi, maka titik waktu di mana kalimat semacam itu bisa dibaca pasti. Hei, Yu Jung Hyuk. Ini. Ketika dia melihat ke belakang, dia menyadari bahwa Yu Jung Hyuk juga sedang melihat sesuatu yang lain. Boom, kabum. Lapangan salju bergemuruh. Seseorang menggedor celah garis dunia tempat mereka terjebak. Keluarkan dia, aku berkata, keluarkan dia, sekarang. Kim Dokja menangis. Situasi ini, mungkinkah? Aku mulai menggedor-gedor dinding dengan keras. Aku diatasi dengan merinding, memikirkan bahwa semuanya akan menjadi cerita. Untuk berpikir, setiap tindakan yang kami ambil dan setiap kata yang kami ucapkan akan menjadi skenario dan morph menjadi kalimat di atas tembok. Diam, ini yang saya rasakan. Dia tidak bisa melihat wajahnya. Tapi, Han Suyong bisa tahu hanya dengan membaca kalimat-kalimat ini. Kim Dokja bertanggung jawab atas kata-kata ini. Kim Dokja berkelahi di suatu tempat, di masa lalu pergantian ketiga, Ways of Survival. Kim Dokja ingin tahu, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan untuk menghancurkan tembok ini? Mungkinkah ini harga untuk membaca, cara bertahan hidup? Apakah kenyataan saya sendiri menjadi sebuah novel karena saya membaca novel itu? Ketika Han Suyong membaca kalimat-kalimat itu, dia yakin akan hal itu. Ini saat itu selama Kastil Kegelapan, kata Han Suyong. Petik 2. Kastil Kegelapan. Peristiwa ini terjadi tepat setelah Kim Dokja bertarung melawan Devourer of the Dream. Dia bercerita tentang hal itu beberapa waktu lalu. Dia terjebak dalam keterampilannya sendiri, dan petik 2. Tepat sebelum mereka mencapai skenario terakhir, Han Suyong mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Kim Dokja sepanjang malam. Itu untuk membahas rencana mereka bergerak maju, tetapi juga untuk membicarakan masalah masa lalu. Mereka berpikir bahwa beberapa hal yang tidak berhasil mereka selesaikan berpotensi menjadi petunjuk untuk masa depan. Sekarang aku memikirkannya, sesuatu memang terasa tidak enak saat itu. Seseorang memanggilku, tapi, jika bukan karena suara itu, aku mungkin akan mendapat masalah serius di tempat itu. Hei, Kim Dokja. Han Suyong, berhenti membuang-buang waktumu. Ini tidak lebih dari catatan sejarah. Petik 2. Kesenjangan, harus ada sebagai kesenjangan. Hanya dengan demikian sisanya tidak akan ada celah. Namun, fakta bahwa kalimat dapat ditemukan di tempat seperti ini, bukankah itu berarti masih ada cerita yang belum mereka baca? Han Suyong menjangkau ke arah surat-surat besar lagi. Partikel-partikel hitam pekat menodai tangannya kali ini juga. Tapi, mereka bukan partikel grafit. Tidak, mereka adalah partikel hitam yang sangat kecil dan sangat halus yang terbuat dari 1 dan 0. Han Suyong mencengkeram kata itu bahkan lebih keras dari sebelumnya. Jika ini adalah kisah yang direkam, maka tidak bisakah mungkin untuk mengubah catatan, entah bagaimana. Fabel inkarnasi baru, Han Suyong, bangun. Cucut. Pancuran bunga api yang luar biasa meledak dan mulai menyerang seluruh tubuhnya. Seolah setiap kalimat yang ada di dunia memelototinya. Yu Jung Hyuk berteriak, kamu bodoh. Sekarang bukan. Fabel, spesialis revisi, telah mulai bercerita. Cucut. Hei, bangunkan. Petik 2. Ketika dia mencengkeram kalimat itu, kehidupan yang terkandung di dalamnya diteruskan kepadanya. Itu adalah kehidupan Kim Dokja. Hidupnya, dijalani dengan tujuan menulis kalimat ini di tembok akhir. Han Suyong berteriak pada Kim Dokja yang saat ini bergulat melawan tembok keempat. Ini keahlianmu. Jangan tertelan oleh keahlianmu sendiri. Petik 2. Seolah berusaha merevisi kalimat yang terekam, dia meraih keseluruhan kalimat itu dan mengguncangnya dengan keras. Mungkin dia salah dalam hal ini. Kim Dokja mungkin bisa melewati bahaya ini sendirian, dan suaranya mungkin tidak akan pernah mencapai dirinya. Bahkan saat itu, Han Suyong masih meninggalkan kalimatnya sendiri di atas dinding. Cucut. Karena, mungkin saja, seseorang di luar tembok mungkin bisa mendengarnya. Han Suyong, regresi mulai lagi. Diam, hei kamu juga, cepat dan katakan sesuatu. Petik 2. Sosok Han Suyong dan Yu Jung Hyuk mulai berhamburan lagi di bawah sinar cahaya yang terang. Sebelum benar-benar menghilang, Yu Jung Hyuk yang cemberut memang mengatakan sesuatu. Batalkan keahlianmu,
Kim Dokja. Yu Sang-ah mengedipkan matanya dengan bingung. Sinar cahaya samar mengelilinginya. Sebuah monitor di depan tampak bergoyang tidak stabil. Saat ini ditampilkan catatan personel yang dia browsing sekarang. Ah, itu tidak terasa nyata baginya. Dia mengerjap lagi, dan merasakan sensasi itu diambil oleh tubuhnya yang lemah dan lemah. Ini adalah tubuh dari inkarnasi, tidak terkekang oleh berkah sistem yang juga telah kehilangan kekuatan keterampilan dan stigmata. Ini adalah sensasi manusia. Dia benar-benar kembali. Hal-hal yang perlu dia lakukan muncul di kepalanya satu persatu. Pertama, konfirmasikan titik awal dari kemundurannya. Cobalah komunikasi dengan teman-teman lain melalui jalur kontak darurat. Lalu, dia tiba-tiba melonjak dari kursinya, menyebabkan banyak tatapan mendarat di sebelahnya. Dia mengingat nama-nama tua yang dikenal satu persatu. Seperti, Wakil Kim Min-wo, Kepala Seksi Yang Eun-yong, dan... Haha, jadi bagaimana menurutmu tentang tim SDM? Sang-ah Si, apakah Anda suka di sini? Petik 2. Pria itu berjalan ke arahnya dengan sedikit sikap seolah ingin bertengkar dengannya, itu adalah Direktur Eksekutif Kang Yong-hyun. Dan orang itu dengan patuh mengikutinya. Kepala Departemen Keuangan, Han Myung-oh. Yang terakhir, dengan hati-hati membaca suasana sampai saat itu, tersenyum malu-malu ke arahnya. Dia bukan, Han Myung-oh, yang dia tahu selama 4 tahun terakhir. Lagi pula, yang dia tahu tidak menyeberang ke kemunduran regresi ini. Yu Sang-ah Si, penjualan yang kamu lakukan kali ini benar-benar dimulai. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai berlari. Dia menyapu melewati Direktur Eksekutif Kang dan bergegas ke koridor. Tiba-tiba, perasaan realitasnya tampak kabur. Apakah dia benar-benar berhasil mundur? Pandangan dunia yang dulu begitu akrab melewatinya. Dia biasa datang bekerja di sini pada waktu yang ditentukan setiap pagi, dan pulang pada jam yang ditentukan juga. Itu adalah aturan dunia ini, dan dia rajin berpegang teguh pada itu. Hei, lihat di sini. Yu Sang-ah Si. Petik 2. Kartu identitas karyawannya juga persis sama. Ada suatu masa dalam kehidupan masa lalunya ketika dia berjuang sangat keras untuk memiliki ini di lehernya. Seolah hal kecil ini bisa bertindak sebagai bukti dari nilai sejatinya. Ketika dia tiba di kantor tim K, terengah-engah, beberapa karyawan mulai mengenalinya. Yu Sang-ah Si. Petik 2. Ponsel cerdasnya yang tersembunyi di saku terus-menerus berteriak, pesan masuk mengkritik kepergiannya yang tiba-tiba dan tiba-tiba. Dan kemudian, teriakan nyaring terdengar dari belakangnya. Yu Sang-ah mendekati partisi tertentu, selangkah demi selangkah. Orang yang dia ingat, dia ada di sana. Seorang pria mengenakan headphone dan menatapnya. Baterai cadangan selalu diisi di sudut partisi. Disitulah, Kim Dokja, yang dia ingat adalah. Kim Dokja, sebelum skenario berjalan. Tanpa disadari, dia mengulurkan tangan dan meraih kedua pipinya. Tanda tanya petik 2. Mata Kim Dokja terbuka lebar. Orang-orang di sekitarnya, terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba, mulai bergumam pada diri mereka sendiri. Namun, kata-kata yang sedang dia dengarkan tidak berasal dari mereka. Yu Sang-ah, mengapa kamu begitu berhati dingin? Sama seperti bagaimana, Kim Dokja, ini adalah Kim Dokja. Kim Dokja tertinggal di tempat itu, juga Kim Dokja, Anda tahu. Kamu adalah. Kata-kata Han Suyong mengisi bagian dalam kepalanya. Mengapa dia merespons dengan sangat dingin saat itu? Dokja Si. Tapi dia sekarang tahu, melihat wajah Kim Dokja yang tercengang, bagaimana mungkin dia tidak. Suyong-ah, saya juga memiliki kenangan yang saya hargai. Dia bukan penulis seperti Han Suyong, juga bukan protagonis seperti Yu Jung Hyuk. Tidak, dia adalah Yu Sang-ah. Yu Sang-ah, yang adalah rekan Kim Dokja dan juga temannya. Tanpa alasan apapun, air mata mengalir untuk mengaburkan visinya, tetapi dia masih berhasil tersenyum cerah. Dia kembali ke sini untuk melindungi Kim Dokja ini. Bibir Kim Dokja terangkat ke atas dan ke bawah. Matanya yang suram mulai mendapatkan kemiripan cahaya sedikit demi sedikit seolah dia akhirnya mengenalinya. Dan ketika dia menyaksikan isyarat samar bunga api menari-nari di mata itu, Yu Sang-ah membuka mulutnya. Ayo pergi dan cari cerita yang sudah kamu lupakan. Yu Sang-ah memimpin Kim Dokja dan segera meninggalkan gedung perusahaan. Hanya untuk memastikan, dia tidak lupa meneriaki orang lain juga, ketika mereka berlari melewati koridor. Ini belum terlambat sekarang, jadi tolong tinggalkan kantor dan cobalah untuk menangkap belalang, paling tidak. Keduanya mencapai stasiun Gwanghwamun, dan yang pertama tiba di sana, Jong Hui-won, menyambut mereka. Dia berdiri di bawah patung Raja Sejong dan Yi Sun-sin yang tidak rusak, dan melambaikan tangannya. Yu Sang-ah Si. Dari kebahagiaan di reuni ini, mereka dengan penuh semangat saling berpelukan. Tampaknya satu-satunya yang sampai di sini sejauh ini adalah Jong Hui-won. Ada apa dengan Dokja Si? Petik 2. Keadaan ingatannya sepertinya tidak stabil saat ini. Dia mengalami kebingungan dalam mencoba memahami realitas. Petik 2. Dia hanya bisa menebak bahwa keadaan ini adalah karena dia menjadi seorang avatar. Bagaimana dengan Jung Hyuk Si dan Su Yong Si? Yu Sang-ah bertanya. Aku belum bisa mendapatkan mereka. Saya tidak tahu tentang Jung Hyuk Si,
tapi Su Yongxi adalah tipe yang memanggil semua orang sebelum melakukan hal lain, jadi. Petik 2. Sudah beberapa jam sejak mereka berhasil mundur. Mereka berdua bahkan mungkin meminjam telepon untuk menghubungi yang lain. Jadi, fakta bahwa mereka tidak hanya bisa berarti ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Bagaimana dengan yang lainnya? Gil Yong-e saat ini berada di pedesaan, sementara Yu Seng-e dan Ji Hye mengatakan mereka mungkin agak terlambat tiba di sini. Adapun Hion Seongsi, petik 2. Pan, celana, Hui Wonsi, Sang Ah Si, petik 2. Seekor beruang besar berlari ke arah mereka dari kejauhan sambil melambaikan kedua tangannya. Beruang itu juga mengenakan seragam militer juga. Tapi, bukankah kamu bilang kamu tidak bisa keluar karena kamu terjebak di pangkalan? Petik 2. Sebenarnya aku pergi tanpa izin. Petik 2. Apakah tidak apa-apa untuk melakukan itu? Dunia akan hancur, jadi toh itu tidak masalah. Masih ada waktu yang tersisa sampai saat itu untuk mengatakan, kau tahu. Sambil mengatakan itu, Jong Hui-won menunjukkan kepada semua orang layar ponselnya menampilkan jadwal. D28 hingga dimulainya sinario. Lee Hyun Seong membentuk ekspresi serius. Petik 2. Bukankah kita bertujuan untuk mundur ke hari sebelum awal skenario? Ini untuk yang lebih baik, saya pikir. Kita punya lebih banyak waktu untuk dipersiapkan, jadi kita mungkin bisa menyelamatkan lebih banyak orang dengan cara ini. Frur. Orang-orang mulai muncul di ruang obrolan yang mereka setujui untuk bergabung sebelum turun. Jong Hui-won menggunakan aplikasi terjemahan untuk membaca pesan yang masuk. Fei Hu China telah tiba dengan selamat. Banyak debu halus. Ranveer Han dari India, saya tiba tanpa masalah. Seiring dengan aroma nostalgia juga. Ini Asuka Ren dari Jepang. Saya melihat langit-langit yang akrab. Tidak ada masalah di sini, sejauh ini. Petik terbalik Omega. 100 inkarnasi terkuat dari garis dunia masa lalu, setelah berhasil mundur, sekarang berkumpul di satu tempat. Para sahabat saling memandang mengangguk bersamaan. Ayo mulai dengan operasi. D21. Surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk Letnan Yi, yang diduga mencuri banyak senjata api dari pangkalan militer. Propagasi, teori kiamat, yang tiba-tiba di internet baru-baru ini telah menyebabkan beberapa pakar. D14. Teori kiamat, yang diperkirakan akan gagal sebagai mode yang berlalu, masih tidak menunjukkan tanda-tanda mereda setelah 2 minggu. Tokoh apokaliptik, Selena Kim, mendesak orang untuk menyiapkan persediaan untuk pergolakan tiba-tiba yang akan terjadi dalam waktu 2 minggu. Beberapa orang terkenal dari dunia keuangan bersimpati dengan teori kiamat, menyebabkan publik mengkritik. D7. Banyak ampul yang mengandung mikroba yang disisihkan untuk penelitian telah dicuri dari sebuah perusahaan farmasi terkemuka. Baru-baru ini, kegemaran pengumpulan telur katak telah melanda anak-anak di usia remaja. D1. Akhirnya, hanya 1 hari tersisa sampai hari kiamat, seperti dinubuatkan oleh apokaliptis, Selena Kim, dan hari H. Lee Seol-hwa melihat ampul kecil yang ada di tangannya. Serangga hidup atau telurnya telah dimasukkan ke dalam ampul. Untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang, kami bahkan menyebarkan lokasi ampul darurat tersembunyi di internet juga. Dan sekarang, saatnya berdoa untuk keberuntungan. 4 jam sebelum kiamat. New Delhi, India, persiapan sudah selesai. Beijing, China, persiapan juga lengkap di sini. Washington, AS, kami juga siap. 1 jam sebelum kiamat. Seoul, Korea Selatan, persiapan, selesai. 10 menit sebelum kiamat. Tim Shin Yuseng dan Yi Gilyong selesai dengan penyebaran ke lokasi jalur kereta bawah tanah ketiga. Saat ini di platform stasiun Apgujeong untuk jalur kereta bawah tanah ketiga. Sambil mendengarkan suara kereta bawah tanah bergemuruh mendekat, Shin Yuseng tiba-tiba membuka mulutnya. Ini akan berhasil, kan? Tentu saja. Berapa banyak telur katak yang kamu miliki? Petik 2. 102. Bagaimana denganmu? Petik 2. 524. Shin Yuseng mengerutkan alisnya dan menatap botol pet Yi Gilyong. Hei kau, jika kamu memiliki sebanyak itu untuk dirimu sendiri, bagaimana dengan orang lain? Petik 2. Mereka semua membawa ampul, jadi tidak apa-apa. Jika aku menjadi lebih kuat dari bajingan jelaga itu, aku harus mulai sangat kaya kali ini. Dengan ini, petik 2. Saat itu, seseorang mengambil botol pet dari tangan Yi Gilyong. Bocah itu melompat kaget dan dengan cepat melihat ke belakang untuk melihat seorang lelaki yang akrab berdiri di sana. Ini kamu, bajingan jelita. Jung Hyok Jusi, kapan kamu tiba? Baru saja, masalah terjadi dengan stigma dan itu menunda kami. Petik 2. Yu Jung Hyok terengah-engah dan menyeka keringat di dahinya sambil menyelipkan botol pet di dalam jaketnya. Bagaimana dengan Kim Dokja? Dia bertanya. Seol Hwaeoni bersamanya karena kondisinya yang buruk. Mungkin karena skenarionya belum dimulai, dia baik-baik saja untuk sementara waktu tetapi dia tidak sadarkan diri lagi. Petik 2. Dan persiapan untuk operasi. Semuanya selesai. Daripada memulai penjelasan yang panjang, Shin Yuseng hanya menyerahkan smartphone cadangan ke Yu Jung Hyok, sebagai gantinya.
Sementara itu, Yi Gilyong menggerutu dan mengeluarkan botol pet lainnya. Aku tahu kamu akan mencuri milikku, jadi aku menyiapkan yang lain sebelumnya. Petik 2. Jam 7:05 malam. Kereta bawah tanah lain mendekati mereka dari kejauhan. Mereka bertiga naik ke kereta. Kereta bawah tanah dari baris ketiga ini berbau persis sama seperti sebelumnya. Pemandangan damai, tidak ada satu orang pun yang khawatir tentang kiamat yang akan datang terbuka di depan mata mereka. Sambil melihat kegelapan terowongan yang mengalir oleh mereka, Yi Gilyong tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Petik 2. Ngomong-ngomong, akankah skenario benar-benar dimulai? Dengan ekspresi yang sedikit tidak pasti, dia melirik ke arah Yu Jung Hyok. Selama 28 hari terakhir, bocah itu telah mempersiapkan diri menghadapi kiamat lebih sulit daripada siapapun. Agak ironisnya, dia sekarang khawatir tentang kiamat tidak terjadi sama sekali. Yu Jung Hyok berbicara kepada bocah itu. Itu akan dimulai. Lagi pula itu terjadi selama 1864 kali. Petik 2. Itu adalah kata-kata yang berasal dari pria yang menunggu kiamat untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan diam-diam mengintip arlojinya. 3 menit, 2 menit, 1 menit, dan akhirnya, jam 7 malam. Seiring dengan derit nyaring, kereta bawah tanah berhenti tiba-tiba dan langsung. Para penumpang semua berteriak panik ketika tiba-tiba kegelapan mengunjungi mereka. Dan dalam adegan kekacauan total ini, hanya 3 orang yang membawa ekspresi lega. Seolah-olah untuk menerangi kegelapan pekat ini, suara Yu Jung Hyok bergema. Operasi, sekarang akan dimulai. Sirip. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami sehingga kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.